Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pergerakan dari saham-saham batubara ya. Seperti yang kita tahu, harga batubaranya cenderung anjlok ya, turun. Untuk hari ini cenderungnya sudah turun 8%-an. Nah, bagaimana sentimennya ke saham-saham seperti Adro atau PTBA seperti itu. Ayo simak analisanya di video kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk beritanya di CNBC ya, hari ini tanggal 22 Maret 2022, anjlok 8% harga batubara ke level terendah dalam sebulan. Kita coba cek secara chartnya ya. Untuk saham batubara sempat di level 400-an, tetapi belakangan ini sudah mulai kembali normal ya, menuju ke harga normalnya seperti di harga sekitar 200-300-an seperti itu. Nah, ini kenapa sih? Karena harga batubara yang tadinya all time high kemudian mengalami penurunan yang cukup dalam seperti itu. Kenapa? Yuk simak analisanya. Nah, penjelasannya adalah harga batubara terjun bebas pekan ini, benar. Kemudian penurunan tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan ada kebijakan dari Terus anjloknya harga batubara disebabkan oleh keyakinan bahwa pasokan emas hitam atau batubara dalam hal ini aman setelah Cina dan Australia mengeluarkan kebijakan baru. Beijing telah meminta perusahaan energi untuk menambah pasokan batubara mereka guna menghindari tekanan lebih besar akibat melambungnya harga komoditas energi, dalam hal ini batubara. Jadi pihak Cina menghimbau perusahaan energi pertambangannya di Cina untuk memperbesar atau menambah pasokan batubara supaya terhindar dari tekanan kenaikan harga batubaranya tersebut. Nah, ini merupakan sentimen negatif untuk harga batubara. Kenapa? Cina ini kebetulan kan musim dingin, kebutuhan pemakaian untuk listriknya itu juga pakai batubara sehingga sangat dibutuhkan untuk batubaranya. Kemudian musim dingin juga, jadi pemakaian batubara akan meningkat. Nah, sebelumnya bahwa perusahaan-perusahaan di batubara di Cina itu belum bisa mengatasi permintaan batubara sehingga dia harus impor batubara. Nah, seperti itu. Nah, kalau harga permintaannya terbatas, kalau persediaannya terbatas atau hasil batubaranya terbatas yang permintaannya banyak, otomatis harganya akan melambung. Tetapi dengan kebijakan ketersediaan pasokan batubara untuk yang di Cina-nya bisa terpenuhi oleh perusahaan dalam negerinya, otomatis kan dia tidak akan mengimpor batubara atau minimal mengurangi kebutuhan batubara impornya. Dan ini menjadi sentimen ketersediaan barangnya banyak, permintaannya mulai berkurang, harganya turun seperti itu. Apakah sejalan dengan harga batubara yang mengalami penurunan? Bagaimana untuk saham Adro dan PTBA? Apakah mengalami penurunan juga atau tidak? Nah, kalau kita cek untuk saham Adro-nya atau Adaro Energi Indonesia, pada tanggal hari ini 22 Maret malah ditutup naik hampir 3% ke level 2.800 seperti itu. Untuk garis EMA masih mengarah ke atas ya. EMA 50-nya ada di sekitar 2.500, EMA 200-nya ada di sekitar 1.940, 1.950 seperti itu. Garis MACD mulai telah berpotongan dan mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanannya sudah
banyak ya tekanan jualnya, cukup banyak seperti itu. Akankah saham Adro ini bisa break dari 2800? Kita coba cek broker summary dari saham Adro. Kita coba cek dari tanggal Jumat, coba Kamis atau Jumat, value-nya net. Jelas ya di sini. Kalau dilihat dari Jumat sudah jelas distribusi masif. Kita coba cek dari Senin ya. Juga sama distribusi walaupun tidak semasif sebelumnya ya. Jadi masih ada distribusi. Kita coba hari ini sahamnya harganya naik, apakah disertai dengan akumulasi? Ada sedikit akumulasi untuk saham Adro ya, untuk tanggal hari ini oleh Kaset, ZP, IF, AT, dan PD. Harga rata-ratanya di 2800-an. Ya 2800-an, tetapi penutupannya di sini pas di 2800. Tetapi perlu diingat untuk saham Adro ini yang tadinya berhasil break di atas 2800 bahkan di sekitar 3200, 3000-an, tetapi sekarang mencoba untuk retest kembali atau break di atas 2800. Kenapa? Karena walaupun body candle-nya ini atau ditutup di 2800, tetapi kalau kita lihat ini masih berada atau belum bisa dikonfirm dia break dari 2800 ya. Masih struggle di 2800. Kalau dia misalnya confirm break dari 2800, mungkin teman-teman bisa manfaatin untuk apa? Kalau teman-teman sudah punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan untuk taking profit sebagian, amankan profit seperti itu. Apabila buat teman-teman yang belum taking profit di sekitar 3000-an ya, bisa amankan profitnya dulu. Kenapa? Karena mengingat dari permintaannya yang mulai berkurang, kemudian euforia batubaranya juga sudah habis, kemungkinan saham Adro ini akan mengalami koreksi lanjutan. Daripada teman-teman misalnya hold saham ini, tetapi gagal bertahan di 2800, kemudian retest ke EMA-nya di sekitar 2500, kan sayang profitnya, seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang mau hold untuk long time atau investasi di sini, sebaiknya tidak untuk di saham-saham komoditas ya, karena sangat terpengaruh oleh harganya. Tetapi kalau teman-teman mau invest selama masih bertahan di atas EMA 50-nya, bisa di hold, is okay, tidak apa-apa. Atau mau lebih aman lagi pakai trailing stop, jika break dari 2800, katakanlah 2760, 50, teman-teman taking profit, itu bisa seperti itu. Kita beralih ke saham kedua, yaitu PTBA. Apakah PTBA juga sejalan dengan penurunan harga batubaranya? Atau seperti Adro mengalami kenaikan? Oke, untuk PTBA sendiri mengalami kenaikan ya, sebesar 2,48% atau hampir 2,5% ke level 3.300, seperti itu. Nah, untuk PTBA, EMA 50-nya ada di sekitar 3060, EMA 200-nya ada di sekitar 2720-an di sana. Untuk volume harian relatifly kecil ya. Kecil, garis MACD mengarah ke bawah, sudah berpotongan tapi mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary apakah ada akumulasi atau distribusi PTBA. Untuk tanggal hari ini ada sedikit akumulasi ya, oleh AK, BK, ZP, CC, SKI. Harga rata-ratanya di sekitar 3.200-an, 3.300-an. Kita coba cek 2 hari terakhir. Untuk 2 hari terakhir masih ada sedikit distribusi. Kalau lebih jelasnya di tanggal 17 mungkin. Ya,
Kalau dilihat dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 ini jelas ya distribusi cukup masif untuk PTBA seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah jika mayoritas distribusi dalam beberapa hari belakangan, maka cenderungnya untuk saham PTBA ini akan retest kembali ke supportnya di sekitar 3.200 seperti itu. Tetapi kalau akumulasinya tanggal 22 Maret ini berlanjut, maka ada potensi untuk saham PTBA ini break dan retest ke 3.300-nya. Jika berhasil, maka dia akan melanjutkan kenaikan ke berapa? Ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke sekitar 3.500. Tetapi perlu diingat, kenaikan PTBA ini sedikit banyak terdampak oleh sentimen kenaikan harga batubara seperti itu. Nah, kalau harga batubaranya mengalami penurunan atau terkoreksi cukup dalam, nah maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap PTBA-nya sendiri. Walaupun PTBA ini kalau ngomong mayoritas untuk tidak ekspor ya, tetapi untuk pemenuhan dalam negeri cenderungnya lebih banyak untuk pemenuhan dalam negeri. Tetapi sekali lagi harga batubara akan berpengaruh terhadap kinerja atau terhadap sentimen negatifnya lah, atau menjadi sentimen untuk saham PTBA seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Kalau buat teman-teman yang belum punya, bisa spekulasi buy di area 3.200, atau kalau mau lebih aman lagi tunggu di sekitar 3.080 di daerah-daerah EMA. Kenapa? Karena kalau kita lihat saham PTBA ini beberapa kali retest garis EMA dan berhasil ya. Di sini retest, berhasil, ini di retest, naik lagi. Jadi kalau mau teman-teman mau lebih aman, konservatif gitu ya, lebih tunggu di sekitar di bawah 3.100, itu bisa di area sana seperti itu. Oke, sekian untuk analisa saham PTBA dan Adro. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.